Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi bersama saya Ahmad Yani. Kita kembali lagi berbincang-bincang dengan narasumber kita, Kanda lalu Aksor Ansori. Nah, beliau adalah mantan ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekarang beliau diamanahkan sebagai sekretaris wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Eh, Mungkin untuk pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai lah dengan beliau terkait dengan pengalaman-pengalaman hidup beliau begitu, mulai dari zaman beliau aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, terus di GP Ansor, hingga beliau eh, menjadi komisioner KPU Provinsi 2 periode. Dan kita tahu sendiri selama beliau menjadi komisioner KPU Provinsi, beliau sukses lah mengantarkan terselenggaranya pilkada gubernur dan wakil gubernur NTB selama 2 kali, Kanda ya. Iya, maupun pilkada serentak bupati wali kota se-Nusa Tenggara Barat. Ya, Kanda, mungkin publik mungkin pengen tahu sedikit lah begitu terkait dengan sejarah hidup Kanda lah begitu, mulai dari dunia aktivis hingga sampai Kanda bergelut di kepemiluan dan Ormas Nahdlatul Ulama, mungkin Kanda begitu. Iya, Uh-uh. baik. Jadi sebenarnya perjalanan hidup kita sama dengan eh, siapa saja orang biasa pada umumnya, orang desa ya. Saya sebenarnya lebih pahit ya Iya, sebenarnya. iya. Uh-uh. Bayangkan saya di Mataram ini sejak tamat SMP. Semua SMP ya. Jadi sudah SMA di sini, kuliah di sini, cari jodoh di sini, Iya, iya. cari makan di sini, ya, Bekerja di sini. bekerja di sini, bahkan sampai sekarang saya Uh-uh. berada di Mataram Iya, iya. dan mengalir saja sebenarnya. Iya, iya. Jadi saya SMA, kemudian umum. Jadi meskipun dulu awalnya orang tua ingin memondokkan, tapi pada akhirnya sekolah umum dari Iya, iya. SD sampai kuliah. Jadi kehidupan pondok pesantren, madrasah itu lebih informal. Iya, Jadi iya. tidak secara formal, tidak melalui pondok pesantren, tapi diniyah, ngaji-ngaji, kilat dan Iya, iya. sebagainya. Nah, itu dan bahkan dari SMA saya sudah mulai ikut menggeluti namanya PII. Iya, iya. Ya. Itu mentor kita dulu ya Pelajar Pak. Islam Indonesia. Iya, Iya, iya. itu Pak Sri Bintoro Hadiwijaya. Sampai kemudian dimasuk kuliah sudah aktif ya di organisasi intra dan Iya, iya. ekstra kampus. Iya, iya. Misalnya saya dulu di program studi masuk menjadi di Horticultural Science Club Iya, ya. iya. Kemudian saya juga pernah menjadi dewannya BPM. Nah, dulu namanya BPM, jadi DPR-nya kampus Iya, di iya. Fakultas Pertanian Senatnya lah dulu ya. Unram. Enggak, senatnya eksekutif. Eksekutif ya. Ini BPM ini Iya, iya. lebih ke legislatifnya. DPR-nya lah begitu. Ya, Oh, itu di PPM, oh. juga di HMP 2K ya, Oh, ya. bersama Oh. Mas Dido, Iya, Bambang iya. Mei. Saya Oh. juga pendiri Iya, iya. MP2K, HMP MP2K 2K UMPM itu lah. ya, Oh. bersama Dido, bersama Lalu Matawang dan lain-lain. Iya, iya. Kemudian di ekstra saya fokus ke PMII, Iya, iya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Indonesia. Itu dari tahun 88 sampai menjadi ketua umum tahun 93-94. Iya, iya.
tentu saja kita aktif dalam gerakan-gerakan mahasiswa, ikut bikin diskusi, Ya, ya. misalnya gerakan anti pembodohan, kemudian aksi-aksi untuk Gili Trawangan, di Gerupuk dan sebagainya. Ya, ya. Lalu saya juga aktif di LSM ya. Setelah lepas dari kampus, sebenarnya saya cita-citanya dosen ya. Ya, ya. Saya sekitar setahun lebih kerja di lab kampus sama Pak almarhum Dr. Parman. Karena skripsi saya tentang kangkung Lombok, Ya, ya. saya diikutkan menjadi tim peneliti untuk sertifikasi kangkung Lombok. Ya, ya. Jadi yang menjadi petugas lapangan dari sertifikasi kangkung Lombok itu saya bagiannya juga ya, walaupun tidak menjadi tim penelitinya, karena tentu para akademisi yang menjadi, tapi seluruh pekerjaan lapangan itu saya yang menyelesaikan. Sampai di NGO, di CARE Internasional, kemudian di banyak lembaga, dan terakhir di Pusat Studi Pembangunan ya. Sampai kemudian ikut Seleksi KPU. sebelum di KPU sebenarnya saya juga menjadi pemantau pemilu ya, JPPR. Ya, ya. Oh, jaringan pemantau pemilu Ya, rakyat. itu Ya, ya. sempat jadi koordinator, Ya, ya. walaupun pemilu 2004. Ya, ya. Saya ikut, kemudian lalu kita coba-coba ikut KPU, dan alhamdulillah dipercaya sampai 2 periode selama 10 tahun di KPU provinsi sejak November 2008 sampai Januari 2024. Nah, itu. Jadi beragam sekali bidang-bidang yang saya geluti, mulai dengan isu-isu yang lahan kering, pertanian berkelanjutan, permaculture, kemudian isu-isu lingkungan termasuk participatory action research kawasan Rinjani juga, itu selama 5 tahun, dulu istilahnya Par Rinjani. Bahkan saya pernah juga bantu-bantu untuk kerja-kerja Bank Dunia ya, seperti Inti ADP, perencanaan yang berbasis masyarakat ya, untuk ekonomi, untuk infrastruktur, yang perencanaannya dan pengelolaan dananya berbasis masyarakat. Bahkan juga pernah menjadi konsultan untuk telekomunikasi juga ya. Yang BTS lah begitu ya. BTS itu sampai berapa titik, itu 30-an titik. Beragam lah perjalanan kita. Ini Kanda, mungkin saya agak tertarik mungkin Kanda terkait dengan pengalaman Kanda lah mungkin di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, hingga akhirnya kan Kanda menjadi ketua KPU provinsi lah begitu, dan kita tahu kan dalam sejarahnya kan termasuk di yang sukses lah Kanda mengantarkan pelaksanaan pilkada di NTB relatif kan dianggap berhasil, tanpa adanya kericuhan, tanpa adanya sengketa dan segala macam lah begitu. Nah, mungkin publik mungkin pengen tahu lah begitu Kanda, apa saja pengalaman-pengalaman yang berharga begitu selama di KPU begitu. Iya. Jadi terus terang saya bersyukur ya, selama 10 tahun itu nihil laporan kepolisian nihil laporan-laporan pidana pemilu, nihil temuan-temuan atau laporan yang terkait dengan penggunaan anggaran, termasuk juga hampir tidak
tidak ada sengketa. Ada sengketa dari Bawaslu sampai MK. Meskipun ada itu sifatnya kolektif seperti Pilpres itu di MK, tapi yang khusus Pilgub itu nggak ada sama sekali. Hanya pernah ada DKPP 1 kali saja, itu di akhir jabatan oleh calon persorangan, itu pun direhabilitasi ya kan. Jadi itu yang kami syukuri. Dari pengalaman itu sebenarnya intinya adalah kita menampilkan performan lembaga yang akuntabel ya, di mana transparansi, akses publik, akses peserta pemilu itu dibuka ya, dibuka. Sehingga kita membuat sistem informasi, bahkan arsip-arsip digital gitu. Bahkan kontrak-kontrak KPU dengan pihak-pihak itu kita publish ya. Sehingga sampai selama menjadi KPU itu selalu terbaik di bidang keuangan, di keterbukaan informasi, bahkan secara nasional sebagai runner up ya untuk integritas pemilu. Jadi itu pada prinsipnya. Yang kedua, kita lebih komunikatif. Jadi meskipun kita ini independen, tetapi kita harus juga membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan masyarakat sipil, dengan peserta pemilu, dengan pihak-pihak, bahkan dengan sesama penyelenggara pemilu. Karena dengan cara itu sebenarnya seluruh proses tidak menjadi beban pekerjaan penyelenggara seperti KPU. Bahkan dalam tender-tender itu kita libatkan kepolisian, kejaksaan, sehingga nggak ada celah, nggak ada celah untuk bermain. Dalam proses, misalnya kita ajak wartawan rame-rame turun, ya kan? Bahkan seluruh proses itu sampai kita buka supaya ikut menjadi saksi sejarah ya dari seluruh proses ini, sehingga tidak ada trust, ada kepercayaan dari publik, dari masyarakat. Itu yang dan saya dulu bahkan sampai masuk media KPU itu menampilkan pemilu, pilkada itu sebagai wisata politik gitu. Saya pernah menawarkan ide itu supaya menyenangkan gitu. Demokrasi itu tidak harus serius begitu ya. Iya, tidak harus serius, harus menyenangkan. Bahkan bekerja sama dengan OSIS, dengan BEM ya, untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi di sekolah, di universitas. Bahkan KPPS, PPK itu kita lombakan, bahkan sekreatif mungkin mereka bisa mengintegrasikan proses-proses itu dengan budaya setempat, bahkan dengan ekonomi. Misalnya orang boleh jualan bakso, ya kan, di tempat-tempat pemungutan suara itu bisa sambil nongkrong, ngopi-ngopi seperti itu. Jadi itu yang saya maksud. Jadi sehingga dinikmati, karena meskipun pemilu pilkada itu syarat dengan kepentingan, tetapi sebenarnya kalau masyarakat hadir menikmati itu, maka mereka juga akan merasa memiliki dengan cara riang gembira, menyenangkan. Ya, Kanda, biasanya kan ketika jelang-jelang, misalnya jelang 1 bulan menjelang pemungutan suara, biasanya kan di situ intensitas kerja KPU tinggi lah begitu kan.
biasanya untuk menjaga ritme kerja itu apa yang biasanya Kanda lakukan gitu kan? Tahu saya sendiri kan Kanda kadang-kadang sampai nginep di kantor begitu kan Ya, untuk tetap menjaga ritme kerja itu begitu Kanda. Heeh. ya kita juga bersama teman-teman di Setariat itu sering bikin kegiatan-kegiatan ya yang berkaitan dengan kecintaan terhadap alam, Iya, iya. dengan touring, kemudian dengan tanam pohon, dengan sebar penyu. Bahkan di beberapa event di mana NTB jadi tuan rumah itu secara nasional kita gunakan tidak hanya untuk rakor-rakor pemilu tapi juga nanam pohon, lepas penyu di Gili, sampai juga ikut berbagi seperti pada saat gempa bumi itu kita sampai miliaran itu menghimpun dana untuk membantu baik penyelenggara maupun masyarakat. Seperti itu. Ya, ya Kanda, mungkin pertanyaan terakhir Kanda, harapan Kanda mungkin sebagai seorang yang pernah sukses mengawal proses demokrasi di NTB terkait dengan kerja-kerja penyelenggara pemilu di NTB ke depan seperti apa, mungkin apalagi ini kan kita akan dihadapkan dengan pemilu dan pilkada serentak besok untuk pertama kalinya 2024 begitu, baik pilkada gubernur maupun pilkada di 10 kabupaten kota di NTB, sehingga kedepannya tidak ada mungkin ya tanda kutip mungkin yang apa yang menjadi kekhawatiran misalnya konflik atau apalah begitu kan. Ya, prinsipnya KPU tidak mengambil jarak dengan semua pihak, dengan stakeholder, dengan polisi, dengan tentara, dengan masyarakat sipil, LSM, kampus, bahkan dengan peserta pemilu. Semudah mungkin diberikan akses, sebaik mungkin diberikan pelayanan, kemudian segala permasalahan itu tidak ditunda-tunda ya dalam penyelesaiannya. Jadi bahkan yang paling penting adalah mendampingi penyelenggara di kabupaten, di PPK, di PPS, di KPPS. Saya selama pemilu itu tidak pernah tidak mengangkat HP. Selalu aktif 24 jam begitu. Kalau pada masa-masa pemungutan, penghitungan sampai juga apalagi ada masalah-masalah ini kan masa-masa krusial lah, ini krusial kan yang butuh penyelesaian itu saya hibahkan waktu, tenaga pikiran 1 kali 24 jam itu melalui HP dengan semua, dengan kepolisian, dengan Bawaslu, teman-teman wartawan, sebab dengan cara itu sampai informasi, kemudian pengambilan keputusan itu juga lebih cepat, dan seolah-olah kita hadir di tengah-tengah KPPS, PPS, PPK, dan mereka merasa terayomi. Itu yang paling penting. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Kanda Lalu Aksori. Sampai berjumpa di tema dan isu yang berbeda begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.